dunia ini, laki-laki sering dibesarkan dengan satu pesan. Lo harus sukses, harus punya uang, harus jadi solusi bukan beban. Dan ketika uang itu nggak ada, semua berubah. Teman mulai menjauh, keluarga jadi asing, bahkan pasangan ikut ragu. Kayak hidup lo cuma valid kalau rekening lo gendut. Dunia jahat dengan laki-laki tak punya uang. Tapi apakah itu mutlak benar? Atau cuma cara dunia menghukum orang yang sedang jatuh? Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, mungkin kamu sedang lelah. Mungkin kamu laki-laki yang diam-diam menjerit, tapi harus tetap kuat di depan orang lain. Mungkin kamu sedang kejar-kejaran sama tagihan, utang dan tuntutan yang gak habis-habis. Dan kamu mulai percaya satu kalimat kejam itu. Laki-laki gak punya uang, gak punya nilai. Lo salah besar. Tuhan sedang menuntunmu ke arah jalan yang benar. Mereset semua pemikiran negatif yang selama ini menghantuimu dalam ketakutan. Tapi tunggu sebentar. Gue di sini bukan buat ngasih harapan palsu, tapi buat ngingetin bahwa kamu lebih dari angka di rekening. Kamu lebih dari hasil kerja kerasmu yang belum dihargai. Dan kamu bukan gagal, kamu sedang tumbuh. Di budaya kita, laki-laki diajari untuk kuat, tapi nggak diajari cara untuk jatuh dengan bermartabat. Sejak kecil kita dibilang, jangan cengeng, cowok harus tahan banting. Tugas lo nyari duit bukan nyari belas kasih. Dan akhirnya kita tumbuh, jadi sosok yang hidup dalam tekanan, berpura-pura baik-baik saja, padahal hati udah bolong karena rasa nggak berguna. Saat kita nggak punya uang, kita kehilangan suara. Orang-orang mulai ngatur-ngatur hidup kita, seolah kita ini gagal jadi manusia. Padahal, siapa yang ngajarin bahwa cinta, hormat, dan keberhargaan harus dibeli pakai duit? Lo tahu nggak? Banyak laki-laki besar di dunia ini memulai dari nol. Mereka pernah diremehkan, diremukan, dan ditinggalkan. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, bukan karena dia tak punya uang, tapi karena dia memperjuangkan kebenaran. Jack Ma hidup dalam banyak penolakan di hidupnya, tapi jadi salah satu orang paling berpengaruh. Bob Sadino sempat kerja serabutan setelah bangkrut, sekarang namanya jadi simbol semangat pantang menyerah. Mereka semua punya satu benang merah. Mereka tetap jalan, walau dihina. Mereka tetap berdiri walau roboh, karena harga diri laki-laki nggak bisa dibeli, tapi dibangun lewat perjuangan. Dalam spiritualitas, justru masa sulit itu cara semesta membentuk kita. Rasulullah pun lahir dalam keadaan yatim, miskin, tapi jadi pemimpin yang paling dicintai. Dalam stoikisme, uang itu bukan tujuan tapi alat. Yang lebih penting adalah ketenangan batin dan kemampuan menerima realitas. Tasawuf mengajarkan bahwa seseorang yang miskin tapi tetap jujur, tetap taat, tetap berserah, jauh lebih mulia daripada yang kaya tapi angkuh. Dan ketika kita mengeluh, kadang bukan karena kita nggak mampu, ini tapi karena kita lupa untuk selalu bersyukur. Padahal kita nggak sendiri untuk melewati ini, brother. Mulai menatap cermin, lihat wajah lu secara detail. Kenali diri lo secara perlahan dan perlahan menutup mata. Terus menarik napas dalam-dalam dan lepaskan seakan-akan kamu sedang melepaskan semua masalah yang menjadi beban hidup selama ini. Dan berbicaralah pada dirimu sendiri dengan tulus dan percaya diri. Gue tahu gue belum di posisi yang gue mau, tapi gue tetap jalan. Gue tetap bangun tiap pagi. Gue tetap usaha. Dan itu udah cukup jadi bukti bahwa gue berharga. Itu sangat ngebantu banget untuk dirimu dan menarik energi positif yang lu kirim ke semesta. Bukan hidup lo yang gagal, tapi cara dunia melihat keberhasilan yang sempit. Bukan lu saja yang pernah ada di titik ini. Telepon utang masuk tiap pagi. Nggak bisa tidur karena mikirin nasib istri dan anak. Malu mau pinjem uang tapi lebih malu kalau nyerah. Tapi justru dari situ, lu bakal nemu satu hal. Kehidupan yang paling kuat lahir dari kehancuran yang paling dalam. Jangan percaya dunia yang menilaimu hanya dari materi. Bangun valiku dari dalam. Mulai dari tambah ilmu pengetahuan, terus belajar apapun. YouTube gratis, buku banyak, dan tambah relasi yang membuat lu maju. Hindari hal-hal yang membuang waktu lu saja. Ketekunan konsisten walau kecil, karena rezeki nggak suka orang yang pelin-pelan. Dan koneksi, jangan malu cari teman seperjuangan. Kadang solusi datang dari obrolan sederhana. Mulailah sholat, afirmasi, meditasi. Karena hidup ini terlalu berat kalau dijalani sendiri aja tanpa pegangan. Dan yang paling penting, percaya bahwa hari ini bukan akhir cerita lo. Kalau lo merasa dunia kejam, itu bukan karena lo lemah, tapi karena lo sedang belajar kuat. Dan kalau video ini nyentuh sesuatu di hati lo,
Coba tulis satu kalimat buat diri lo sendiri. Biar jadi doa, biar jadi pengingat bahwa lo pernah di titik ini dan gak mau selamanya di sini. Kita bangkit pelan-pelan. Gak harus langsung kaya, tapi harus tetap punya harapan. Hidup boleh jatuh, tapi harga diri jangan sampai lo jatuhkan sendiri. Tuhan akan selalu ada buat orang-orang yang berusaha dan berkembang. Kesuksesan ada di depan mata. Tinggal lo mau ambil atau tidak, itu semua ada di tangan lo. Jadi tentukan dari sekarang, jangan ditunda lagi apa yang lo mau lakukan dari hal yang paling lo bisa dan pahami.